Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Septiani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Oke, di dalam video ini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS Pancasila yang diampu oleh dosen Pak Habib Anwar Al-Ansori MPD. Oke teman-teman, disimak baik-baik ya soal dan jawaban dari saya. Langsung saja kita ke soal-soal dan jawaban ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang nomor 1, yaitu tentang dasar historis. Nah, maksud di sini Pancasila sebagai dasar historis itu adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi, tujuan pendidikan, pengembangan materi, dan pembelajaran, serta evaluasinya. Sekarang yang menurut dasar filosofis. Nah, mengapa Pancasila itu disebut sebagai dasar filosofis? Karena Pancasila itu mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila dan saling berhubungan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bagi nusa, bangsa, dan negara. Sekarang yang ketiga itu menurut dasar sosiologis. Nah, mengapa Pancasila itu disebut sebagai dasar sosiologis? Karena telah berakar dalam kehidupan masyarakat, meliputi hal-hal ketuhanan. Nah, dan di situ kita itu disuruh untuk makin bertakwa dengan Allah. Nah, maksudnya itu dalam kehidupan bernegara, masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk. Nah, kepercayaan dan keyakinan berbeda-beda. Jadi kita itu harus selalu bertoleransi dan kita itu harus saling meyakini Tuhan kita masing-masing. Sekarang yang keempat yaitu sebagai dasar yudiris. Nah, maksudnya itu adalah dasar negara dan negara Republik Indonesia yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu adalah penjelasan menurut yudiris. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2 yang A ya. Nah, di situ tuh kita tuh disuruh menjelaskan apa arti dari kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila. Nah, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia dalam kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber dan atau sebagai sumber hukum dasar nasional dan tata hukum di Indonesia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, jadi sebagai ideologi negara itu Pancasila adalah sarana Pancasila masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi Pancasila sebagai dasar filosofis. Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, karena itu tuh mengandung pemikiran sendiri. Negara itu dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan, dan itu tuh digunakan sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa dan negara. Kita tuh disuruh sebutkan 5 prinsip dari Pancasila. Yang pertama itu ada pluralisme. Nah, pluralisme itu adalah keadilan untuk menerima pluralitas. Artinya itu untuk hidup dengan positif. Jadi kita tuh harus hidup dengan positif, damai, toleran. Jadi setiap dengan manusia-manusia lainnya itu kita itu harus hidup damai dan saling bertoleransi. Yang kedua itu adalah hak asasi manusia. Maksud dari hak asasi manusia itu berarti dari cerminan hak-hak asasi manusia. Itu tuh adalah bukti keputusan yang adil dan beradab. Jadi kita tuh harus bersikap adil dan beradab. Nah, sekarang yang ketiga itu ada solidaritas bangsa. Maksudnya itu adalah manusia itu tidak hanya hidup demi diri sendiri. Nah, jadi kita itu harus melainkan orang lain juga. Jadi demi orang lain itu kita itu harus bersatu, senasib dan sepenanggungan. Nah, sekarang ada demokrasi prinsip, yaitu tuh yang keempat. Nah, demokrasi prinsip atau kedaulatan rakyat. Jadi di sini tuh dia tuh mengatakan bahwa
bahwa tidak ada manusia atau sebuah manusia elit atau sekelompok ideologi. Nah, berhak itu untuk menentukan orang lain atau boleh hidup. Maksudnya itu adalah kita itu boleh hidup ya. Jadi manusia itu boleh hidup dalam berbagai apapun, maupun elit ataupun sulit. Yang kelima ada tentang keadilan sosial. Jadi maksud keadilan sosial di sini adalah itu tuh merupakan norma-norma yang paling dasar atau yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu adalah keadilan sosial. Oke, yang terakhir adalah soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 itu kita itu disuruh menjelaskan tentang norma-norma yang terkait dalam soal itu ya. Nah, jadi yang pertama itu ada norma tingkah laku atau norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun tidak, sopan ataupun tidak, susila ataupun tidak. Nah, sekarang yang terakhir ya, yaitu norma yang kedua dalam soal nomor 4. Nah, itu tuh adalah norma hukum. Norma hukum itu yaitu suatu sistem perubahan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian ini, maka Pancasila berkedaulatan sebagai sumber hukum di Indonesia. Like you wanted more. I think you're the